Yuk kita bedah sifat-sifat karakter seseorang yang suka mengontrol. Dan suka mengontrol itu bukan muncul tiba-tiba, tapi berakar dari beberapa lapisan dari dasar sifat dasar manusia. Ya, dari sifat-sifat mengontrol akar dalam diri, ya, lapisan akar dalam diri internal. Takut kehilangan. Di sini takut kehilangan, rasa takut ditinggal, takut gagal, takut kekurangan. Ini yang bisa membuat seseorang ingin pegang sebuah kendali, memegang, uh, mencengkram sebuah kendali yang diinginkan. Dan ego dominan untuk merasa ingin dirinya jadi sebuah pusat perhatian, dan sulit menerima kalau ada kekuatan lain yang melebihi dirinya. Dan kefokusan untuk mengontrol akal budaya dia mengarah ke dominasi hingga bisa mengontrol, menguasai siapapun yang bisa dikontrol, dan kurang kepercayaan baik pada orang lain maupun pada semestanya. Akhirnya semua harus diatur dan dikontrol oleh dirinya sendiri. Luka mungkin bersumber dari luka lama, pernah disakiti, pernah dikhianati. Jadi refleksi ingin menguasai agar tidak disakiti lagi. Semuanya sifatnya untuk melindungi diri, mengamankan diri, berhubung buntu dalam mengatasi internal dalam diri. Makanya dia mengaplikasikan sebagai sifat mengontrol, baik dari kehilangan, ya, dari ego yang mendominasi, dan kurang kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri maupun semesta, dan luka lama yang belum terurai oleh dirinya. Dan ada dua lagi akar dari kolektif sosial. Ini ada bersumber seseorang yang bisa mengontrol. Ada akar dari kolektif, ya, budaya hierarki diajarkan sejak kecil bahwa yang kuat memang harus mengontrol yang lemah. Ini sebuah budaya yang udah turun temurun, ya, tanaman dogma doktrin, ya, norma kekuasaan sistem sosial seiring menilai orang dari seberapa banyak yang bisa diatur. Ini juga menimbulkan sebuah sifat untuk menuju mengontrol. Kompetisi ini juga menuju dasar untuk mengontrol di tempat kerja, di ruang umum maupun keluarga. Kontrol jadi alat bertahan sebuah hidup. Dalam kategori bertahan untuk menguasai sistem sosial, dia butuh kontrol hingga kekuasaannya enggak hancur, ya. Dari akar dari energi juga ada sifat untuk menuju dasar mengontrol. Ketidakseimbangan yin dan yang, kelebihan yang selalu agresif ingin menguasai, dan kekuatan jin yang tidak bisa menerima, tidak bisa melepas. Ya, kekosongan poros salah satunya. Kalau poros dari dirinya tidak teguh oleh orang, lari keluar, akhirnya kontrol dari alat alat semua untuk merasa dia merasa teguh dan berdiri. Ringkasan dari mengontrol menggabungkan dari takut kehilangan akar emosi, ego dominan akar sebuah identitas, budaya hierarki akar sosial, dan yin yang akar dari energi. Semua akar itu dari emosi, dari identitas, dan dari sosial maupun dari energi dalam dirinya itu sebagai pusat pengontrolan. Di situ nggak ada keseimbangan, nggak ada keselarasan dalam diri. Akhirnya dia mengarah untuk melampiaskan keluar dalam kondisi porsi untuk mengontrol, di mana mengontrol itu untuk memenuhi keseimbangan dalam dirinya. Mengontrol bukan tanda kekuatan, melainkan tanda ketakutan yang disamarkan dengan mendominasi. Semakin orang ingin menguasai luar, semakin kosong poros di dalam dirinya dan jauh dari inti.